Nun sewu njelani atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih bisa berkumpul bersama bersilaturahim setelah beberapa hari yang lalu mungkin kita disibukkan dengan kegiatan Idul Kurban rasa capeknya tetapi juga rasa nikmatnya, ini masih mabuk sate kayaknya gitu. Salawat ring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabiin tabiut, dan umatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya. Juga kita mudah-mudahan besok akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Nah, seperti biasa pada malam itu kita melakukan kajian dan alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita semua beliau sebagai pemateri Bapak Ustadz Hayat Hidayat. Ini temanya seputar apa Ustadz ya? Masih melanjutkan yang kemarin tentang apa itu murtad. Oh, iya. Nah, jadi tema kita pembahasan terkait dengan murtad begitu. Ini memang tema yang sangat menarik mengingat ternyata di tengah-tengah masyarakat kita di sela-sela hiruk pikuknya istilah pemahaman agama itu ternyata kan memang akhirnya banyak yang ternyata bisa menggiring kita kepada kemurtadan begitu. Nah, untuk itu mari kita simak bersama nanti dari pemateri apa yang disampaikan dengan seksama. Dan untuk menyingkat waktu mari kita buka bersama acara ini dan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada beliau Bapak Ustadz Hayat Hidayat Subogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pada semua peserta kajian yang dirahmati Allah, mari terlebih dahulu kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita masih dipertemukan oleh Allah dalam rangka mengkaji tentang Islam. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pembahasan minggu kemarin itu tentang murtad, mana ada 3 bagian yang kemarin sudah disampaikan, termasuk yang terakhir itu adalah adanya ucapan-ucapan yang bisa mengakibatkan keluar dari Islam. Kemarin ada dari perbuatan yang bisa mengeluarkan dari Islam, ada yang dari afnal, kaul, apa satu lagi itu, dengan adanya tingkah ya,
itu juga bisa mengakibatkan keluarnya dari Islam. Kadang-kadang yang tidak terasa kemarin kan terkait dengan ucapan. Kita ngomong terhadap orang lain, dasar orang kafir misal, maka itu sudah keluar dari Islam. Itu yang paling banyak itu memang keterangannya di sini itu tentang akwal atau tentang ucapan. Tentang ucapan itu paling banyak. Ya. Dasar, misal maring wong ngomong dasar iblis, itu juga nggak boleh. Walaupun itu sekesuh apapun, itu nggak boleh kita ngomong iblis, dasar iblis wae. Itu nggak boleh. Nah sekarang kan banyak sekali ya kata-kata itu dilontarkan oleh seseorang, bahkan mungkin ada yang eh, ulama mungkin tukang ceramah ngomongnya sembarangan. Itu nggak boleh karena itu saking hati-hatinya seharusnya, apalagi yang menggunakan kitab-kitab yang diaji oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan paling hati-hati kaitannya dengan perbuatan, dengan omongan gitu kan. Sekarang itu juga dengan adanya perbedaan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu Islami, itu juga sebenarnya membahayakan terhadap umat Islam. Yang mana kenapa itu dikatakan bahaya? Karena tidak terasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang memang itu diharamkan oleh Islam. Contoh kayak kemarin orang yang melakukan puasa pada hari Minggunya ya. Minggu masih berpuasa. Ini kan sangat luar biasa. Padahal di situ dikatakan bahwa uhilla alaikum bihi ta'am wa hurrima alaikum bihi syam. Dihalalkan bagi kalian itu apa? Maka makanan. Wa hurrima alaikum bihi syam, dan diharamkan bagi kalian itu berpuasa. Kalau di situ sudah ada yang hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Apalagi Idul Adha ini kan sudah merupakan keputusan dari Amir bahwa yang memutuskan hari raya Idul Adha itu adalah Makkah. Ya kan, Amir Makkah, pemimpin yang ada di Makkah. Jadi tidak ada istilah hari raya Idul Adha lokal gitu kan. Itu enggak ada seharusnya. Nah, kaitannya dengan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengharamkan itu Allah, bukan manusia. Mengharamkan tentang puasa pada hari tasyrik tadi, ya, hari lebaran berpuasa itu hukumnya haram. Ini kalau dilakukan terus-menerus hal ini jadi kayak kebiasaan, dan itu nantinya juga akan berefek kepada perbuatan yang lain yang sifatnya itu sudah diharamkan tapi ternyata dikira itu adalah ibadah. Banyak hal, apalagi terus terang di wilayah-wilayah kayak di Nusantara ini, di Indonesia ini, itu banyak kegiatan yang padahal itu harusnya diharamkan tapi seolah-olah itu perbuatan yang diperbolehkan atau bahkan dianjurkan. Contoh kayak kemarin itu juga agak viral ya, itu ya perbuatan orang Indonesia juga ketika di hadapan Ka'bah itu masih ada yang mengucapkan Pancasila dan lain sebagainya. Nah, itu kan satu perbuatan yang itu tidak diperbolehkan. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena pemahaman nasionalismenya itu digaungkan terus sehingga Islamnya itu dibelakangkan. Begitu juga dengan adanya perkataan atau perbuatan atau tingkah, ya, itu juga nantinya akan
kebiasaan bahwa itu seharusnya tidak diperbolehkan, tapi ternyata malah justru banyak yang melakukannya dalam perkataan. Sekarang sesama umat muslim itu kadang-kadang juga saling saling membid'ah-bid'ahkan, kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang saling menuduh bahwa ini kelompoknya apa itu eh, Wahabi, ya kan. Iya, radikal-radikal sudah selesai, sekarang muncul Wahabi. Ya, teroris sudah nggak ke suara payu, kan. Nanti muncul Wahabi, sekarang lagi muncul. Nanti setelah Wahabi apa lagi? Ini juga kan perkataan yang seharusnya itu tidak dilontarkan oleh sesama muslim. Apa itu Wahabi? Yang mana Wahabi itu kadang-kadang orang yang ngomong juga nggak paham. Wahabi itu apa, orang ngerti. Si penting nek Wahabi gue framingnya itu ora pada karo kelompoknya dewek. Elek lah intinya kayak gitu. Mungkin dalam beribadahnya itu berbeda, ya, dalam sesembahannya juga mungkin berbeda atau gimana. Kalau Yahudi sekalian itu genah. Nah, ini bahasa Wahabi, apakah mereka menuduh bahwa Wahabi itu seperti halnya orang-orang Yahudi apa bagaimana? Kan tidak ada kejelasan di situ. Tahu ternyata orang yang dituduh sebagai orang-orang Wahabi di situ malah justru orang yang menjalankan sunnah Rasul. Kan bingung kan? Akhirnya kepriwe gue. Ya, kayak siapa itu? Ustadz yang Basalamah itu siapa? Khalid Basalamah sama adiknya itu kan dikatakan Wahabi juga kan. Itu orang-orang Wahabi itu. Tapi ternyata apa yang mereka lakukan itu ya sesuatu yang memang itu dibenarkan di dalam Islam. Iya, itu malah justru yang lurus yang seperti itu. Lalu yang dikatakan Wahabi itu yang seperti apa itu kan? Apakah Wahabi itu bagian daripada Islam? Karena tidak ada kejelasan. Kalau Wahabi itu bagian daripada Islam ya harusnya diperjuangkan. Wong itu bagus. Tapi kalau Wahabi itu di luar Islam, maka tinggalkan karena itu tidak ada untungnya juga bagi manusia, tidak ada apalagi keluar dari Islam karena otomatis tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dari perkataan-perkataan. Makanya selaku umat Islam itu kan kata Rasul as-sukutu salamatun. Jadi diam itu selamat ketika memang itu tidak tahu. Nah ini yang bahaya sekarang itu kan banyak orang yang bodoh tapi ngomong tentang agama. Orang bodoh ngomong tentang Islam. Sehingga yang terjadi apa? Dolu fa'adolu. Kalau wis sasar ya menyasarkan, sesat menyesatkan. Kan repot ini. Nek sesat gue dewe kan mending. Nah ini menyesatkan kan berarti untuk orang banyak. Menyesatkan, mengatakan bahwa ini benar, ini benar. Nah, itu termasuk itu. Ya. Ini ada bahasa Suryani dan lain sebagainya. Nah, itu karena orang yang dikatakan pinter itu tidak sesuai dengan syariat, yang dikatakan orang alim juga tidak sesuai dengan syariat. Karena pinter itu kan maknanya itu masih panjang ya, global. Pinter ngapa? Wong tukang lembo be kudu pinter lembo. Maling ya kudu pinter maling. Pinter ngibulin ya kudu pinter gue. Tukang ngibulin kudu pinter ngibulin. Orang pinter ya orang dadi orang ngibulin. Kan gitu. Tapi kalau pintar tentang agama, pintar tentang Islam, harusnya tahu apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Tentunya Al-Qur'an itu ya cara bukanya enggak orang kaya wong buka. Bukanya pun cara membukanya pun harus dengan cara yang baik, nggak boleh dijilat, ya kan? Ininya tangannya mau buka Quran itu nggak boleh dijilat kayak gini. Nah, betul. Itu adabnya anggah ungguwe. Ora uli dijilat disit.
main konteles dari keraket gue. Nah, itu nggak boleh. Karena itu juga tidak dianjurkan unggah-ungguh untuk membuka Al-Quran, membuka apalagi tentang ilmu-ilmu ya, tentang apa yang kitab juga. Kita mempelajari kitab itu juga harus sesuai dengan sanadnya. Orang mengukur asal tuku nang toko terus diwaca sesuai dengan kemampuannya dewek, di ngerteni, dimaknai sesuai dengan keinginan atau nafsune dewek-dewek. Nah, itu yang enggak boleh. Al-Quran baik tentang hadis ataupun tentang Al-Quran ataupun yang hubungannya dengan agama, yang urusannya dengan ibadah, itu semua sudah ada pakemnya, sudah ada patokannya. Kita ibadah itu harus sesuai dengan syariatnya. Dalam sholat itu sudah tahu bahwa syariat di dalam sholat itu apa, kewajiban di dalam sholat itu apa, wajib dan sunnahnya itu juga harus diketahui. Jangan sampai kita sholat tidak tahu wajib dan sunnahnya. Nah, itu juga nantinya akan bahaya. Dikiranya itu wajib ternyata sunnah. Ataupun kebalikannya dikira itu adalah sunnah padahal itu wajib. Nah, ini berabe. Makanya kita itu selaku umat muslim itu harus memperdalam lagi keimanannya, memperdalam lagi tentang keilmuannya. Ilmunya harus diperdalam. Bagaimana kita itu mau dijuluki sebagai ahli ibadah kalau ibadahnya aja udah nggak jelas. Ibadahnya aja kadang-kadang bacaannya nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Padahal ngerteni wajib dan sunnahnya dalam ibadah itu hukumnya wajib. Takbir dalam sholatnya itu termasuk bagian daripada rukun. Rukun sing bangsa qauli, rukun bangsa ucap. Lagi-lagi tentang ucapan. Karena manusia itu ya tidak bisa lepas dari yang namanya ucapan. Perbuatan sehari-hari pun tidak bisa lepas dengan ucapan. Ada nggak orang yang beraktivitas tanpa ngomong? Ada nggak? Kalaupun ada, misal jarene limbat, ternyata ya dengan istrinya, dengan anaknya ya ngomong. Mumpane lagi di shooting gue orang ngomong. Kan gue tok. Dian karo kru yang nang burine, kru si nang burine suruh shooting iki nyentek ngobrol di situ kan. Kan kayak gue engko nek arep disebar luaskan videonya baru tidak keluar kata. Ya kan kita nggak tahu. Jadi nggak ada yang tidak ada aktivitas dengan ngomong karena ini adalah sesuatu yang itu memang sunatullah. Kita beribadah ya ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Ya bongso ati, bongso kretek, bongso perasaan itu ada. Manusia tidak ada yang bisa lepas dari perasaan juga. Baik itu perasaan dengan keimanan terhadap Allah ataupun perasaan terhadap manusia. Ada kalanya kita jengkel dengan manusia, ada kalanya kita senang dengan manusia. Makanya jengkel dan senangnya terhadap seseorang itu jangan sampai berlebihan. Karena jengkel wong karo podo-podo menungsa itu juga bisa mengakibatkan keluarnya dari Islam. Haram hukumnya pada muslim itu jengkelan. Maka ning jutaan manusia sing podo jengkelan. Gara-gara apa? Gara-gara beda. Padahal mengukur beda apa? Beda apa nih? Beda pilihan, beda bendera. Toh ibadahnya sama, sholatnya pada baik, sing disembah ya pada, Qur'annya pada, hadisnya ya pada, apa maning ijma qiyasnya yang dan dingko. Kenapa hanya perbedaan sedikit terus malah jadi kesu-kesuan? Sampai-sampai anak sing arep gawe masjid ora oleh. Pokoke nek dudu golonganku ora oleh gawe masjid, kan bahaya. Lalu Iya menjadi persaingan sehingga nantinya itu
urusannya dengan dunia, ya kan? Dunia, tidak ada urusan dengan akhirat. Padahal urusan ibadah itu urusan akhirat. Arep bangun masjid siapapun boleh, sing penting Islam. Dari golongan manapun boleh, sing penting Islam. Islamnya pada, sholatnya pada, madhep ngulon pada baik. Kudu madhep ngulon pada baik, dikonek sing bagian kanan kok ya ora madhep ngulon. Pada madhep maring kiblat. Oh, kan nek madhep ngulon pada baik, sing bagian belakang madhep ngeten ora pada gue. Ora madhep ngulon, madhep kiblat. Sing kidul madhep ngalor, ya kan. Ya. Kenapa kita juga harus menjaga perasaan? Karena perasaan itu juga nantinya timbul terhadap ucapan, pikiran, perasaan, ya, sehingga tingkah lakunya terhadap seseorang itu juga akan mengakibatkan salah dalam persepsi. Karena timbulnya tadi dari perasaan. Ucapan yang kita lontarkan sehari-hari terhadap sesama muslim itu harus dijaga. Karena itu memang sesuatu yang sudah dicontohkan oleh Rasul, oleh Nabi. Jangan sampai ketika ada orang yang tidak sholat terus dikatakan kafir, itu jangan. Walaupun secara hukum itu sudah kafir hukumnya, ya. Hukumnya orang yang tidak sholat itu apa? Dibunuh. Kafir. Iya, bahkan sampai harus dibunuh karena sudah murtad. Tapi nggak boleh kita ngomong kafir terhadap seseorang sembarangan, karena secara fikih belum tentu orang itu jidan, kafirnya jidan, kafir sing temenan. Kan kafir sing harbi, ya itu kafir jidan, sing kudu dimusuhi temenan. Kecuali kalau mereka mengatakan saya muslim, saya percaya, saya beriman, itu kan sudah ada keterangan di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan saya percaya, saya beriman, saya bertakwa, tapi ternyata bohong. Itu berarti orang-orang munafik. Nah, kalau dalam Islam orang-orang munafik itu malah justru lebih membahayakan daripada orang-orang kafir. Munafik itu berkedok dengan Islamnya, masih nganggo kelambine ya kelambi Islam, sarungan nek cara wong kene gitu kan. Nganggo kopi ae ya apik, gitu kan. Alim, tapi ketika ada yang berbeda dengan mereka terus mengatakan bahwa itu musuhku, itu musuh saya, nah itulah orang-orang munafik. Nah, sekarang banyak itu. Hanya karena perbedaan tadi baju, perbedaan bendera, sehingga banyak sekali orang yang melakukan dosa di muka bumi ini. Dikarenanya itu adalah ibadah, memperjuangkan. Mereka berkata bahwa saya berjuang untuk menegakkan ini. Menegakkan apa? Menegakkan kekuatan. Bukan menegakkan syariat. Yang seharusnya ditegakkan itu apa? Syariat. Tegakkan syariat Islam. Itu yang harus diperjuangkan. Bukan menegakkan kekuatan. Apalah artinya kekuatan kalau itu tidak ditujukan kepada syariat. Karena barokah dari Allah itu tidak diturunkan. Baik malah justru bencana-bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas sekali. Sekarang kerusakan itu sudah nampak sekali. Kata Allah di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas kerusakan di mana-mana itu atas perbuatan manusia itu sendiri, bukan atas kehendak Allah, tapi memang manusianya itu sendiri yang membuat kerusakan di mana-mana. Sinfani alinas wa idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas. Jadi ketika manusia itu membuat
muka bumi ini menjadi bagus, ya akan bagus juga. Tapi ketika manusianya itu membuat kerusakan di muka bumi ini, ya akan rusak juga muka bumi ini, akan hancur. Gunung dibelah, lautan diuruk, apa mana? Daratan dikeruk. Jadi kebalikannya. Maka akan timbul kerusakan di mana? Di mana-mana. Yang mana sudah kerusakan di mana-mana itu yang rugi siapa? Manusia itu sendiri. Allah mah tidak merasa rugi. Silakan mau dirusak sendiri ya ngono. Arab didadekna apik ya ngono terserah manusia. Wong itu wilayah yang dikuasai oleh manusia. Dua gunung arep ditugel sekalian gunungnya ya ngono. Iya, jenengane gunung tugel. Ya Allah itu tidak akan terus apa namanya eh, melarang gitu kan. Ojo di apa? Ojo diratak-ratakna gunungnya, ya silakan. Tapi ketika ada bencana, yaitu memang dari manusianya itu sendiri yang membuat kerusakan. Belum kerusakan dari akhlaknya, itu juga manusia itu sendiri yang membuat kerusakan. Wong Rasul itu kan diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tapi ternyata apa yang terjadi di muka bumi ini ketika Rasul sendiri sudah jelas-jelas diutus untuk menyempurnakan akhlak, karena sekarang orang itu sudah jauh dari apa yang dikatakan sunnah, sudah jauh dari Al-Quran, sudah jauh dari ijma dan kiasnya. Mereka mengatakan bahwa saya ahli sunnah wal jamaah, saya ahli sunnah, tapi ternyata di dalamnya sama sekali tidak ada. Saya ahli surga, karena sudah ada keterangan satu golongan yang akan ditolong oleh Allah, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Tapi apakah yang terjadi mereka itu betul-betul ahli sunnah wal jamaah? Mereka mengatakan dari setiap kelompok-kelompoknya itu mengaku bahwa saya ahli sunnah wal jamaah. Dari kelompok yang satu mengatakan saya paling benar, saya ahli sunnah wal jamaah. Yang ini juga mengatakan saya ahli sunnah wal jamaah. Dari 73 golongan yang diselamatkan hanya satu, itu semua ngaku bahwa saya ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang satu ini ngaku nih aku kising diselamatkan siji. Buktine kayak nang Quran bok anak ahli sunnah wal jamaah ya kencong. Padahal yang sesuai dengan betul-betul ahli sunnah wal jamaah atau bukan, itu yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, ijma dan kiasnya. Wong kon jalan nang Quran be masih emong, ya kan? Ana hadis be dipilih, sing kira-kira hadisnya menguntungkan dinggok diambil. Nek hadisnya itu menyusahkan terhadap manusia ditinggal, ya kan? Begitu juga ayat Al-Quran. Ayat itu menguntungkan dirinya dan kelompoknya maka diambil. Ketika tidak menguntungkan bahkan dikatakan merugikan, tidak sesuai, orang cocok, itu ditinggal. Apakah itu ahli sunnah? Tidak. Padahal sudah jelas-jelas jikalau ada kelompok manusia atau seseorang ya mengatakan bahwa saya tidak beriman terhadap satu ayat atau tidak beriman terhadap sebagian daripada ayat itu, maka hukumnya kafir. Gimana mau dikatakan ahli sunnah? Tentang ayat pembunuhan saja tidak cocok. Tentang ayat potong tangan aja tidak cocok. Sing cocok ayat tentang puasa, ayat tentang haji, cocok. Anak-anak duit kan? Ayat tentang haji cocok. Wong pada naik haji dan kon uli gelar sijine lorone tambah barokah. Barokah saka ndi.
Wong niat hajine niat kok pamer selfie nangkana kon ngucapna labbaik Allahumma labbaik malah nangkana Pancasila. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi, kalau keterangan berikutnya di sini sampai kepada bitarkis sholat. Orang yang meninggalkan sholat tadi dikatakan kafir. Bahkan Pak Nanang tadi menegaskan sampai dibunuh. Nah, sekarang itu banyak sekali orang yang tidak peduli dengan sholatnya, anaknya sholat pora ora peduli, orang dibimbing, ya kan? Sehingga sampai kepada dewasanya ada bahasa kayak gini, kau tulis nek wis gede mikir dewek, kira-kira jadi pora itu. Oh Kanjeng Nabi goreng nyontona kon didik maring anake gue kawit cilik. Aja wis gede nembe dididik kon salat, dididik kon ngaji. Ya sing ana malah nglawan. Subuhan kon tangi ora jere tangi. Bapake kayak gue subuhan kon tangi ngantuk-ngantuk kayak kan. Akhirnya malah menyalahkan terhadap orang tua karena tidak dibimbing dari kecil. Rasul menyontohkan semuanya yang ada dalam perilaku manusia itu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nyontoh nan didik bocah sampai bocah digawa ya maring tempat sholat itu dengan posisi jamaah pun tetap anak itu dibawa, cucunya dibawa, kon melu ngerteni aktivitas jamaah. Sehingga suatu saat itu cucunya itu lagi sujud, Nabi itu lagi sujud, cucunya itu naik ke atas pundaknya. Sehingga Nabi itu pada waktu itu sujudnya itu sampai lama banget itu kan. Karena nunggu cucunya itu turun dari sujudnya. Apakah itu termasuk tidak khusyuk dalam sholatnya? Ya khusyuk. Bukan berarti ketika ada yang membahayakan terus dewek meneng bae lagi khusyuk lagi sholat gitu kan. Contoh lagi ada gempa itu kemarin yang waktu di Aceh ya tsunami itu kan. Sampai bangunannya itu orek ya. Bukan berarti ketika meneng nang jero nang jero masjid meneng bae lagi digoncang kayak gue meneng bae sholat bae. Bukan berarti itu dikatakan khusyuk. Wong nang peperangan baik, sholat berjamaah dalam peperangan, softnya itu ora kabeh madhep maring Ka'bah. Ada kalanya ungkur-ungkuran si prajurit itu karena siap dengan berdirinya posisi lagi perang. Apakah itu tidak khusyuk? Ya khusyuk. Karena darurat. Gitu. Begitu juga Rasul ketika didik putune ben kon biasa melakukan sholat. Jadi digawa. Makanya nek ana bocah nang jero neng masjid nang kono terus melaku ngana ngene kayak gitu kan. Itu dibiarin aja. Jangan terus malah domai bocah domai ngesuk ya orang makan mani. Wedi. Jadi kasus Nabi itu harian atau satu ketika terjadi begitu? Satu saat itu, satu saat tidak harian. Satu saat. Makanya yang namanya pendidikan itu kan proses. Ketika dididik pertama seperti itu, melakukan itu, Rasul tetap ngimbangi gitu loh. Orang terus dijiot, digeletaknya itu tidak. Tapi berikutnya kan tidak melakukan itu lagi. Diberikan pemahaman itu kan. Ini yang terjadi kadang kita itu karena tadi Nabi menyampaikan itu kemudian digawang bocah pada nama itu dan ganggu yaitu diberikan pemahaman juga terhadap anak. Makanya kan itu anak yang memang sudah sudah nalarnya itu udah mulai ada itu kan. Usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kan itu nalarnya udah mulai. Ketika biasa dididik
Ya, anak usia seperti itu 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai 7 tahun biasa dididik dengan misal pandangan mata saja. Ya, kalau kita emosi, diem, matanya mandan mendelik, malah bocah wedi. Tapi nek biasa ditaboki, dipukuli, malah bocah ora gelem, ora wedi. Orang ditaboki apa ya malah ngeledek. Itu beda. Makanya Rasul cara mendidik anak ini juga sudah dicontohkan oleh Rasul ketika memukul pun jangan sampai memukulnya yang membahayakan. Pukulnya pantate aja ndase sing dikamplong ya ngentiling langsung. Kayak gitu. Ya, ada yang bertanya karena tadi sudah ada yang mulai bertanya, monggo dilanjutkan saja pertanyaan. Monggo yang mau